Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Arif Solehudin, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu Proyek Literasi Digital. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pramesti Klesya Parapat dengan NPM 22106311901161. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya susun kemarin dengan berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial pada Remaja Terhadap Kesehatan Mental. Oke. Jadi untuk di era globalisasi saat ini, teknologi, terutama teknologi informasi, telah berkembang sangat cepat. Kemampuan untuk terhubung dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia melalui berbagai media sosial membuktikan hal itu. Media sosial adalah jenis media online yang dimungkinkan oleh teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi diskusi interaktif. Jaringan interconnection network adalah kumpulan jaringan komputer yang besar yang menghubungkan orang di komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi lainnya. Ini adalah salah satu kemajuan teknologi yang paling membantu penggunaan melalui banyak hal. Banyak remaja terjerat dalam penggunaan berlebihan media sosial di Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan akses internet terlama. Rata-rata penggunaan media sosial mencapai 3 jam 26 menit per harinya, dengan hampir 70% remaja menggunakan secara berlebihan. Kebiasaan ini dapat menyebabkan kecanduan, di mana gawai dianggap lebih berharga dari segalanya. Kecanduan media sosial juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, memicu perasaan cemas, dan mengurangi negatif pada kesehatan mental. Memicu perasaan cemas dan fokus pada lingkungan sekitar itu sendiri. Munculnya kebiasaan baru ini juga mengakibatkan perasaan kehilangan tanpa gawai. Seperti contohnya ketika kita lupa membawa gawai kita merasa hampa, kita merasa kalau kita nih gak bisa hidup tanpa gawai. Seperti itu. Dan itu menunjukkan dampak signifikan media sosial pada kehidupan sehari-hari kita. Penekanan pada pentingnya kesehatan mental dan kesadaran terhadap dampak media sosial perlu ditingkatkan, terutama di kalangan remaja itu sendiri. Maka dari itu, tujuan makalah ini untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental sambil bersosial media. Upaya pencegahan dampak negatif media sosial pada remaja melibatkan pendidikan mengenai risiko media sosial dan memastikan penggunaannya memberikan dampak positif. Penelitian menunjukkan bahwa pembatasan waktu penggunaan media sosial dapat meningkatkan citra diri positif dan mengurangi tingkat depresi. Orang tua dihadapkan pada tantangan untuk memastikan anak-anak mereka menggunakan media sosial secara positif. Memperlihatkan pola konsumsi yang sehat pula. Makalah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengatur penggunaan media sosial, menciptakan kesehatan mental yang baik, dan berkontribusi pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Media sosial ini memiliki dampak signifikan terhadap perilaku remaja, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, media sosial dapat meningkatkan kemampuan bergaul remaja, memberikan jalan tengah bagi mereka yang mengalami gangguan kecemasan, dan memungkinkan terbentuknya komunitas yang minat yang sama. Selain itu, akses mudah ke berbagai pengetahuan di platform online dapat meningkatkan rasa ingin tahu remaja. Namun, terlalu lama menatap layar dan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat berdampak negatif, seperti masalah kesehatan mental dan penurunan self-esteem. Orang tua dihadapkan pada tantangan untuk memberikan dukungan, motivasi, dan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka agar tidak mencari pengakuan di media sosial. Ada beberapa definisi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu produktivitas. Yang pertama itu penggunaan media sosial dapat dicapai dengan manajemen waktu yang baik. Dan juga kesehatan mental kita ini dapat terjaga jika kita sudah bisa memanajemen waktu dengan baik. Dengan cara menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dapat meningkatkan resiko stres dan depresi dan kecemasan. Namun jika kita bisa mengatur waktu, kita akan lebih mudah untuk menjaga kesehatan mental kita ini sendiri. Dan yang kedua itu hubungan pribadi.
Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial dapat mengganggu hubungan pribadi dan kehidupan sosial seseorang. Dengan mengatur kehidupan sosial dan waktu yang lebih baik, kita dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada teman, keluarga, dan orang yang kita sayangi. Dan yang ketiga itu peningkatan diri. Penggunaan media sosial yang bijak dan terkontrol dapat memungkinkan orang menghabiskan waktu untuk belajar, menjadi lebih produktif, dan mengembangkan diri sendiri. Dan yang keempat itu adalah keamanan. Manajemen waktu yang baik dapat membantu orang menjaga privasi dan mencegah masalah keamanan atau penipuan di media sosial. Peran penting dalam menjaga mental dalam bersosial media yaitu dalam membantu anak remaja menjaga kesehatan mental. Langkah-langkah yang penting termasuk memberikan prioritas pada kesehatan mental sejajar dengan kesehatan fisik, menciptakan keseimbangan antara kewajiban dan waktu luang, mengatur penggunaan teknologi secara bijak, mempromosikan komunitas terbuka tentang perasaan, mendorong praktik self-care, menekankan pentingnya tidur berkualitas, dan mengapresiasi hubungan dengan keluarga serta teman sebagai sumber dukungan emosional. Penanaman nilai-nilai ini dalam manajemen waktu dapat membantu anak remaja mengembangkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya kesehatan mental dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih baik, menciptakan investasi jangka panjang dalam kesejahteraan mereka pula. Dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental anak remaja, kolaborasi dari berbagai pihak sangat penting. Orang tua dapat menjadi teladan dalam manajemen waktu dan memberikan dukungan emosional. Sekolah dapat menyediakan program tentang manajemen waktu dan kesehatan mental pula. Sementara guru dapat memberikan tugas yang realistis kepada anak-anak remaja. Dan konselor sekolah membantu dengan dukungan khusus terkait mental. Sedangkan teman sebaya memberikan dukungan dan inspirasi kepada antar remaja itu sendiri. Media dan teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan positif, sementara organisasi masyarakat dan kelompok komunitas menyelenggarakan acara atau program yang fokus pada manajemen waktu dan kesehatan mental anak remaja. Kolaborasi ini adalah upaya bersama untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang sehat dan produktif. Jadi kesimpulannya yaitu pentingnya kesadaran umum terhadap pengaruh penggunaan media sosial pada remaja terhadap kesehatan mental adalah bahwa media sosial dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan emosional dan psikologi remaja. Dampak tersebut dapat termasuk masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, perasaan cemburu, dan merasa terisolisasi. Oleh karena itu, kesadaran umum dan pemahaman akan risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial yang tidak sehat adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan mental pada remaja. Upaya untuk mengedukasi remaja, orang tua, sekolah, dan komunitas tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak dan seimbang merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan mental remaja pada saat ini. Maka dari itu, marilah kita menjaga kesehatan mental kita dengan baik, mulai dengan cara memanajemen waktu dengan baik agar terciptanya waktu kita yang tidak terbuang sia-sia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya teman-teman semua dapat memahami dan diterima oleh khalayak umum apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.